Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Senin 22 Maret 2021 berjudul Kodrat Ilahi. Tentu kodrat ilahi adalah lawan dari kodrat dosa. Saya sudah jelaskan yang namanya kodrat adalah hakikat atau sifat dasar. Jadi, kalau kita bicara kodrat ilahi, artinya hakikat atau sifat-sifat dasar yang ada pada Allah, yang dimiliki Allah. Di antaranya kasih, adil, suci, mulia, kudus, benar, keras, sempurna, tidak bercacat, dan tentu masih banyak lagi. Nah, orang Kristen yang benar, orang Kristen yang sejati, yang memahami karya penebusan Kristus dengan benar, harus bisa sampai mengenakan kodrat ilahi, alias menjadi manusia Allah atau man of God. Seperti dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa orang percaya yang mengejar untuk memiliki hakikat Allah, atau dengan kalimat lain yang menjauhi kodrat dosa, disebut sebagai manusia Allah. Jadi jelas dalam hal ini kodrat ilahi itu bisa dikenakan asalkan ada usaha, asal ada perjuangan dari orang percaya itu sendiri. Lebih lagi, kita juga bisa menyimpulkan bahwa meskipun manusia memiliki kodrat dosa, artinya sifat alami untuk cenderung berbuat salah, meleset, atau berbuat dosa, ternyata kodrat itu bisa diubah, bisa ditanggalkan. Dengan demikian, ungkapan Jawa yang mengatakan bahwa watuk iso diobati, watak digawa mati, yang artinya batuk bisa diobati, tetapi karakter atau sifat bawaan dibawa sampai mati, tidak berlaku bagi orang Kristen. Ya, tidak berlaku, karena kenyataannya sangat dimungkinkan atau terbuka kesempatan bagi orang percaya untuk mengenakan kodrat ilahi, yang artinya bisa mengalami perubahan watak atau karakter sampai mengerti akan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat lain yang meneguhkan akan hal itu yang tertulis dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata haruslah mengindikasikan, menunjukkan bahwa sempurna adalah suatu keniscayaan. Tuhan yang bijaksana tidak mungkin memberikan perintah yang tidak bisa dilakukan. Adalah konyol
kalau sampai perintah Tuhan itu merupakan kemustahilan. Demikian juga Rasul Petrus menuliskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pastilah kekudusan itu sesuatu yang bisa dicapai. Namun demikian, kalau dikatakan harus sempurna atau harus kudus, itu bukan berarti kita akan atau bisa menyamai Allah. Bukan, saudara. Tetapi yang dimaksud adalah dalam setiap apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan, selalu memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi sempurna seperti Bapa itu bukan sempurnanya Allah Bapa, melainkan sempurna sesuai standar yang ditetapkan Bapa, yaitu pikiran dan perasaannya. Itulah kenapa adalah suatu kemutlakan bagi orang percaya untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Seperti tertulis dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sangat jelas bukan bahwa kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dengan cara ini barulah orang percaya bisa dikatakan sebagai man of God atau manusia Allah atau manusia yang berkodrat ilahi. Orang yang berkodrat ilahilah yang kelak bisa diterima di kemah abadi, bertemu muka dengan Tuhan Yesus, serta menerima janji-janjinya, yaitu dimuliakan bersama-sama Dia. Sayangnya kebanyakan orang Kristen sudah termakan filosofi dunia, sehingga jangankan memiliki kerinduan atau berusaha mengalami perubahan kodrat, kepikiran saja mungkin tidak. Sebenarnya kasihan saudara, tapi memang faktanya sangat sulit bagi mereka untuk menerima kebenaran ini. Padahal sesungguhnya hal ini justru merupakan keunggulan yang dimiliki kekristenan dibandingkan kebanyakan agama yang hanya mengajarkan para pengikutnya hanya sekedar menjadi baik. Sedangkan dalam kekristenan haruslah orang menjadi sempurna. Sebab itu saudara, mari kita sadari betul akan hal ini. Jangan lagi berpikir jadi orang Kristen itu enak atau bisa enak-enak. Tetapi sebaliknya, hidupnya harus dipenuhi dengan upaya, perjuangan guna bisa mengenakan kodrat ilahi. Karena memang itulah yang dikehendaki Allah. Karena itulah yang akan menjadikan kita berkenan di hadapannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.